Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan dan mempresentasikan proyek tugas akhir yang telah saya kerjakan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan simulasi dari proyek tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Fantasista Football Jakarta terhadap kepuasan pelanggan dengan metode Service Quality atau SERQUAL. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur apa saja yang ada dalam aplikasinya. Di sini ada menu login, Fantasista Football Jakarta beserta ada logonya juga. Oke, kita masukkan ini ya, masukkan juga passwordnya. Kemudian kita enter. Di sini ada menu dashboard. Di dashboard itu ada status database. Karena status database datasetnya belum diunggah, ada di sini juga metode metode yang dipakai yaitu SELF-QUAL dan versi sistemnya itu Flash. Upload dataset. Karena dataset belum diupload, maka ada notif seperti itu. Jadi pertama itu kita upload dataset. Kemudian kita bisa di drag and drop file CSV ataupun langsung klik di sini. Kita pakai data yang ini. Kemudian kita open. Data sudah masuk, kemudian kita upload dan proses. Setelah data upload, maka di sini ada terlihat rata-rata gap. Rata-ratanya itu 0,06. Jumlah indikator itu atau jumlah pertanyaan itu ada 16. Dan prioritas utama untuk diperbaiki yaitu penampilan staf atau karyawan dan profesional. Di sini ada hasil SERQUAL per dimensi. Ada dimensi tangibles, persepsi, harapan, dan gap. Nilai persepsinya dari dimensi tangibles itu 4,12 dan nilai harapannya juga sama 4,12. Maka hasilnya itu gapnya itu 0,0 atau bisa dikatakan cukup. Kemudian ada dimensi reliability. Dari reliability ini, nilai persepsinya yaitu 4,09, nilai harapannya itu 4,08, maka gap yang dihasilkan adalah 0,01. Berarti ini memenuhi atau bisa dikategorikan puas. Yang ketiga itu responsiveness. Persepsinya itu nilainya 4,18, sedangkan nilai harapannya itu 3,96. Maka gap yang dihasilkannya itu 0,23. Ini sangat bagus karena gap di antara yang lain ini paling tinggi. Yang keempat itu ada assurance. Persepsinya itu dengan nilai 4,21, kemudian harapannya itu dengan nilai 4,17. Gap yang dihasilkan adalah 0,04. Yang terakhir itu dimensi empati. Nilai persepsinya itu 4,20, kemudian nilai harapannya itu 4,13, maka gap yang dihasilkan adalah 0,07. Kita langsung cari ke bawah. Nah, di sini ada hasil SERQUAL indikator. Indikator itu atau pertanyaan dari yang tadi di atas. Yang pertama itu ada penataan produk rapi dan mudah ditemukan. Nilai persepsinya itu 4,12, nilai harapannya itu 4,09, maka nilai gapnya itu 0,03, dikategorikan statusnya itu sebagai puas. Yang kedua itu toko memiliki suasana yang bersih dan pencahayaan yang baik. Nilai persepsinya itu 4,17, sedangkan nilai harapannya itu 4,18, maka gap yang dihasilkannya minus 0,01, dapat dikategorikan belum puas. Maka ini harus bisa diperbaiki lagi. Kemudian seterusnya juga sama, kita bacakan yang belum puasnya aja. Ada yang penampilan staf karyawan rapi dan profesional. 4,14 itu nilai persepsinya. Kemudian nilai harapannya itu
4,21. Gap yang dihasilkannya itu minus 0,07, dikategorikan belum puas. Dan terakhir itu ada stok produksi yang diinformasikan pada media sosial tersedia di toko. Nilai persepsinya itu 4,08, kemudian nilai harapannya itu 4,13, maka dihasilkan gapnya minus 0,05, dikategorikan belum puas. Kita lanjut ke bawah, seperti ini, dikategorikan sudah puas semua, karena jadi jika nilai persepsinya lebih tinggi daripada nilai harapan, maka bisa dikategorikan sebagai puas. Kita lihat lagi ke sini, di sini ada yang namanya ranking prioritas perbaikan. Ranking prioritas perbaikan ialah status mana atau indikator mana yang perlu diperbaiki. Yang paling tinggi yaitu penampilan staf ataupun karyawan yang rapi dan profesional, karena nilainya 4, nilai persepsinya 4,14, nilai harapannya 4,21, minusnya paling tinggi di sini, minus 0,07, dikategorikan belum puas. Yang kedua juga sama, ini nilainya belum puas juga, yang terakhir juga sama, belum puas. Ya, kita lagi ke bawah. Mungkin udah sampai sini, ini di analisis, fitur analisis. Yang selanjutnya ada fitur visualisasi. Di sini fitur visualisasi ada yang namanya bar chart atau gap input indicator. Jadi pertanyaan itu seperti ini ya, hasilnya itu. Oke, ya, baik. Kemudian kita lihat lagi bahwa ada yang namanya maka ada chart per dimensi. Di sini ada nilainya. Pada persepsi, nilainya itu 4,18 rata-ratanya, sedangkan harapannya itu 3,96, maka dikategorikan ini puas, karena nilai persepsinya lebih tinggi daripada nilai harapan. Kemudian ada bar chart persepsi dan per dimensi, harapan per dimensi, perbandingan. Nah, ini apanya? Oke, ya kita lanjut ke visualisasi selanjutnya, yaitu histogram persepsi. Nih, jadi si histogram persepsi itu banyaknya respon yang memilih nilai tersebut. Misalnya yang memilih nilai 1 itu ada nilainya itu 1,40, itu orangnya itu respon yang memilih nilai 1. Kemudian yang memilih nilai 2 itu ada nilainya itu 2,51, yang ketiga itu 3,145, yang keempat itu paling tinggi, itu 4,771, sedangkan yang kelima itu 5,625. Selanjutnya yang harapan. Ternyata yang membedakannya itu antara harapan histogram sama persepsi itu di nomor 3, 4, dan 5. Ini membedakan. Di sini nilai visualisasinya itu 3,182 untuk nomor 3. Untuk nomor 4-nya itu 4,791, sedangkan nomor 5-nya 5,564. Sekarang di culture, persepsi, dan harapan. Seperti ini kuadrannya ya. Baik, selanjutnya itu ada fitur yang namanya rekomendasi. Kita lihat fitur rekomendasi ada apa aja ya. Nah, di fitur rekomendasi kita diperlihatkan ada kesimpulan utama. Jadi kesimpulan utama itu bahwa ini puas atau tidak. Di sini dikategorikan memuaskan. Kenapa memuaskan? Secara rata-rata keseluruhan, kualitas pelayanan mendapatkan nilai gap 0,06. Pelanggan secara umum merasa puas karena persepsi mereka telah melampaui atau sesuai dengan harapan. Sedangkan untuk rekomendasi dimensi, prioritas tertingginya itu dimensi tangibles. Berdasarkan hasil gap per dimensi, dimensi tangibles merupakan area dengan kesenjangan kualitas terbesar. Manajemen harus memprioritaskan alokasi sumber daya dan strategi perbaikan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan dimensi ini untuk memberikan dampak peningkatan kepuasan yang paling signifikan. Perusahaan ada rekomendasi penampilan staf
karyawan rapi dan profesional. Nilai gapnya itu minus 0,07. Dari seluruh pertanyaan indikator pelayanan, aspek di atas adalah yang paling mengecewakan pelanggan. Nilai harapan sangat jauh dari kenyataan yang diterima. Tindakan korektif langsung, immediate action, sangat direkomendasikan pada indikator pelayanan ini sebelum beralih ke perbaikan lainnya. Dan di sini ada yang namanya saran tindak lanjut. Sarankan kepada pihak manajemen Pandaksi Staf Football Jakarta untuk mengadakan rapat evaluasi internal yang secara spesifik membahas poin-poin prioritas di atas, mulai merumuskan SOP pelayanan baru guna menutup gap pada evaluasi mendatang. Oke, baik selanjutnya kita akan membahas fitur laporan. Di sini kita akan membahas fitur laporan. Fitur laporan di sini kita lihat ada laporan demografi, laporan untuk indikator, kemudian ada laporan analisis per dimensi, dan terakhir laporan prioritas perbaikan. Baik, kita buka salah satu saja ya. Kita buka laporan demografi, kita download. Lihat di sini laporan demografi itu, jadi laporan demografi di sini kita bisa lihat ya dalam tabel ini total keseluruhan respon itu ada 102 orang. Kemudian untuk dipresentasikannya itu 100%. Yang pertama itu ada laki-laki, jumlahnya itu 74 orang, presentasinya itu 72,5%. Kemudian perempuan 28 orang, presentasinya itu 27,5%. Nah, di sini ada yang namanya petunjuk tanda tangan admin. Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026. Data ini, laporan ini real time. Kalau kita eh, mengupdate laporannya kapan saja bisa, tanggalnya berganti. Oke, kita balik lagi ke ini, tentang ya. Oke, di tentang ini kita diperlihatkan apa, jadwal analisis, jadi tentang aplikasinya itu ya secara detail. Oke, deskripsi itu aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah proses analisis kualitas layanan menggunakan metode SafeWall. Metode ini mengukur kesenjangan gap antara persepsi dan harapan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, fitur utamanya itu ada yang pertama analisis otomatis gap SafeWall. Kemudian yang kedua visualisasi data interaktif. Dan yang terakhir ketiga itu ekspor laporan ke format Excel atau PDF. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.